Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Ismawati dengan NPM 257844047, Prodi Teknologi Rekayasa Elektronika, jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan membahas logika algoritma, di mana alur algoritma dan flowchart. Kenapa elektronika belajar logika algoritma dan flowchart? Elektronika belajar logika, algoritma, dan flowchart karena dalam banyak sistem elektronika, seperti microcontroller dan sistem otomatis dan sensor-sensor suhu, perangkat tidak hanya berupa rangkaian, tetapi juga harus diprogram agar dapat mengambil keputusan secara otomatis. Komponen elektronik seperti microcontroller, Arduino membutuhkan instruksi untuk bekerja. Algoritma adalah urutan logis untuk memecahkan masalah atau menggerakkan sistem. Apa itu logika algoritma? Logika algoritma merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan. Logika adalah bentuk penalaran atau pemikiran, sedangkan algoritma adalah suatu urutan barisan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan flowchart itu adalah diagram visual untuk menggambarkan langkah-langkah alur logika dan keputusan dalam suatu proses atau sistem menggunakan simbol-simbol standar yang terhubung. Ini adalah simbol-simbol flowchart, di mana flow itu adalah simbol untuk menggabungkan antara simbol satu dengan simbol yang lain. Simbol on-page reference, simbol untuk keluar atau masuknya penyambung proses dalam lembar kerja yang sama. Simbol off-page reference, simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Simbol terminator, di mana simbol ini adalah menyatakan awal atau akhirnya suatu program flowchart. Proses. Simbol proses adalah simbol untuk menyatakan suatu proses yang dilakukan oleh komputer. Simbol decision, simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya atau tidak. Simbol input atau output, simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatannya. Manual operator, simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Simbol dokumen, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Simbol predefined, simbol predefined process, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian, subprogram, atau prosedur. Simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. Simbol preparation, simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Simbol-simbol flowchart adalah simbol atau gambar yang digunakan untuk menunjukkan langkah-langkah dalam suatu proses atau algoritma, di mana satu simbol flowchart akan digabungkan dengan simbol-simbol yang lain agar menghasilkan alur flowchart yang diinginkan. Adalah algoritma atau langkah-langkah sebelum sistem keamanan aktif, microcontroller harus melakukan pengecekan mandiri. Tugas kedua, di mana studi kasusnya yaitu sebuah lengan robot di pabrik memilih barang. Jika berat barang lebih dari 500 gram, barang masuk ke keranjang A. Jika kurang dari itu, akan masuk ke keranjang B. Ini adalah alur algoritma. Ini tugas 3, deskripsikan studi kasus. Sistem harus terus memantau suhu. Jika suhu terlalu panas, kipas menyala. Sistem tidak boleh berhenti agar server tidak overheat. Ini membahas sistem harus terus memantau suhu. Jika suhu terlalu panas, kipas menyala. Sistem tidak boleh berhenti agar server tidak overheat. Overheat itu seperti server akan rusak jika tidak dilakukan dengan terus-menerus. Step awal, di mana dari tugas 1, 2, dan 3 adalah algoritma dalam bentuk langkah-langkah yang nanti bisa dibuat menjadi flowchart atau program. Setelah selesai kita melakukan langkah-langkah, kita akan membuat flowchart. Di sini saya menggunakan software website bernama Kenapa saya memilih Draw.io? Karena untuk spesifikasi laptop saya hanya mampu untuk membuka Draw.io. Di sini kita akan melakukan tugas yang pertama. Ini adalah tugas pertama. Di mana tugas pertama ini adalah yaitu
sistem keamanan berbasis microcontroller. Dimulai dengan bentuk oval, di mana menyatakan statusnya yaitu memulai. Yang dimana ini adalah simbol terminator, yaitu menunjukkan awal atau akhirnya suatu program. Kenapa dipakai? Karena setiap algoritma memiliki titik awal dan titik akhir suatu alur. Setelah itu, kita menggunakan simbol proses. Dimana sesuai tugas tadi, yaitu instalasi semua pin. Di sini saya menggunakan simbol proses, di mana simbol ini adalah simbol untuk langkah-langkah kerja atau proses yang akan dilakukan oleh instalasi yang akan saya lakukan. Ini adalah simbol flow. Simbol flow ini simbol untuk menggabungkan antara simbol satu dengan simbol yang lain untuk melihat alur agar terstruktur sesuai dengan algoritma yang telah disiapkan. Ini adalah simbol flow, di mana simbol flow ini adalah penyatu antara simbol satu dengan simbol yang lain agar terstruktur dan juga agar teratur antara simbol satu dengan simbol yang lain. Setelah instalasi semua pin, kita menggunakan simbol proses lagi untuk menyalakan LED indikator power. Di mana ini saya menggunakan simbol proses. Setelah itu saya menggunakan simbol flow untuk menyatukan antara simbol satu dengan simbol yang lainnya. Setelah itu saya menggunakan simbol decision. Setelah itu saya menggunakan simbol decision, di mana simbol ini untuk memiliki tindakan berdasarkan kondisi. Bisa kondisi ya atau tidak. Cek koneksi dari ping atau sensor. Setelah itu saya menggunakan setelah saya akan menghubungkan antara nyalakan LED indikator power dan cek koneksi ping sensor. Setelah itu untuk bunyikan buzzer selama 0,5 detik tanda sistem siap, saya menggunakan simbol proses. Ini adalah simbol proses, di mana simbol ini untuk menyatakan bunyikan buzzer. Simbol ini adalah simbol proses untuk menyatakan bunyikan buzzer selama 0,5 detik tanda sistem sudah siap. Setelah itu saya menggunakan simbol input dan output. Saya menggunakan simbol input dan output, yaitu untuk membaca data dari sensor untuk menampilkan data, yaitu data output. Tampilkan sistem aktif pada LCD. Saya menggunakan simbol flow. Ini adalah simbol input atau output, tapi di sini saya menggunakan simbol input dan output, di mana simbol output yaitu sistem untuk mengirim informasi ke layar LCD. Setelah selesai dilakukan
Setelah selesai dilakukan semuanya alur, maka selesai sudah flowchart sistem keamanan berbasis microcontroller. Saya menggunakan bentuk terminator, yaitu simbol oval atau saya menggunakan simbol terminator atau oval untuk menyelesaikan sebuah alur. Selesai sudah flowchart dari sistem. Ini adalah tugas yang kedua, di mana tugas ini adalah sebuah lengan robot di pabrik. Tugas yang kedua yaitu sebuah lengan robot di pabrik memilih barang. Jika barang lebih dari 500 gram, barang akan masuk ke keranjang A. Jika kurang dari itu, maka masuk ke keranjang B. Untuk memulai flowchart, menggunakan simbol terminator, yaitu simbol untuk menunjukkan awal atau akhirnya sebuah program flowchart. Setelah itu, saya menggunakan simbol input atau output. Saya menggunakan simbol input atau output, tapi di sini saya menggunakan input untuk membaca data dari sensor karena menerima data dari luar. Untuk menghubungkan simbol satu dengan simbol yang lain, saya menggunakan simbol flow. Setelah itu, apakah berat lebih atau kurang dari 500 gram? Saya menggunakan simbol decision, di mana di sini saya menggunakan simbol decision, di mana simbol ini yaitu untuk memilih tindakan ya atau tidak. Jika untuk simbol yang ketiga, saya menggunakan simbol decision, di mana simbol ini menyatakan ya atau tidak kondisi di mana bisa lebih dari 500 gram atau kurang dari 500 gram. Jika ya, maka di sini saya menggunakan simbol decision, di mana apakah berat lebih atau kurang dari 500 gram. Jika lebih dari 500 gram, barang akan masuk ke keranjang B. Jika kurang dari 500 gram, akan masuk ke keranjang A. Di mana simbol ini menyatakan memiliki tindakan berdasarkan kondisi ya atau tidak.
Untuk memasukkan keranjang A atau B, saya menggunakan simbol proses. Di mana jika sensor membaca di mana sensor load scale membaca apakah berat dari 500 gram. Jika sensor load scale membaca apakah berat dari lebih dari jika sensor load scale membaca apakah berat barang lebih atau kurang dari 500 gram, dia akan jika sensor load scale membaca berat lebih dari 500 gram, dia akan masuk ke keranjang B. Jika tidak, maka dia akan masuk ke keranjang A. Jika sensor load scale membaca apakah kurang dari 500 gram, maka servo motor akan bergerak dan memasukkan ke keranjang B. Setelah sensor menjatuhkan barang ke keranjang A atau ke keranjang B, selanjutnya yaitu berat barang di layar monitor, di mana berat barang itu akan muncul di layar monitor. Di mana setelah motor servo membaca barang yang masuk ke keranjang A atau keranjang B, dan berat barang akan muncul di monitor apakah barang itu masuk ke keranjang A atau ke keranjang B. Untuk menghubungkannya, saya menggunakan simbol flow untuk menghubungkan antara simbol satu dengan simbol yang lainnya. Setelah alur flowchart sudah selesai dilakukan, maka selesai sudah alur flowchart lengan robot di pabrik. Dengan menggunakan simbol oval, yaitu simbol untuk mengakhiri atau mengawali sebuah alur flowchart. Selesai sudah flowchart sebuah lengan robot di pabrik. Selesai sudah flowchart lengan robot di pabrik untuk memilih barang apakah lebih dari 500 gram ke keranjang B atau kurang dari 500 gram akan ke keranjang A. Sebuah lengan robotik di pabrik untuk memilih barang apakah barang itu lebih dari 500 gram atau kurang dari 500 gram. Setelah itu kita akan mengerjakan tugas yang ketiga. Tugas yang ketiga yaitu sistem pemantauan suhu.
Saya menggunakan simbol proses untuk menyatakan ya atau tidak untuk mengaktifkan sistem relay kipas. Jika saya akan sebelum menyatakan ya atau tidak, saya akan menggunakan simbol flow. Setelah pembacaan sensor, jika suhu lebih dari 35 derajat, maka ya, aktifkan relay kipas pendingin. Jika tidak, maka matikan kipas relay pendingin. Setelah keputusan ya atau tidak, setelah itu kita akan di posisinya masing-masing aktifkan atau matikan, maka tunggu selama 5 detik. Ketika tunggu selama 5 detik, saya menggunakan simbol proses, di mana simbol proses ini menyatakan langkah kerja atau proses yang akan dilakukan oleh alur sistem. Saya menghubungkannya menggunakan simbol flow. Setelah tunggu selama 5 detik menggunakan simbol proses, setelah itu yang dimana kembali ke langkah membaca sensor suhu. Dibaca sensor suhu agar program berjalan terus-menerus untuk memantau suhu pada sensor. Untuk menghubungkannya, saya menggunakan simbol flow. Untuk menghubungkan antara simbol di bagian proses tunggu selama 5 detik dan membaca sensor suhu kembali dari tunggu selama 5 detik kembali ke membaca sensor suhu LM35 atau DHT711 agar sensor tidak overheat karena ia akan berjalan terus-menerus. Di mana untuk menghubungkan antara simbol proses dan input, saya menggunakan simbol flow untuk menghubungkan simbol satu dengan simbol yang lainnya.
di mana dengan catatan program alur sistem pemantauan suhu tugas 3, yaitu program berjalan terus-menerus untuk pemantauan suhu. Jika telah selesai, alur program flowchart dan program sistem pemantauan suhu tidak akan memiliki selesai karena akan berjalan selamanya. Jika program ini tidak berjalan, maka akan overheat atau rusaknya sebuah sensor suhu. Sudah flowchart dari sistem pemantauan suhu dan kesimpulan dari 3 tugas, dan setelah kita selesai melakukan tugas 1, tugas 2, dan tugas 3, saya menyimpulkan bahwa dari ketiga tugas tersebut, bahwa flowchart digunakan untuk menggambarkan alur kerja, sistem atau program secara jelas dan terstruktur, dengan menggunakan simbol-simbol seperti terminator, input, output, proses, decision, flow line. Setiap langkah dalam sistem dapat dipahami dengan mudah. Tugas 1 menunjukkan proses instalasi dan memberikan informasi bahwa sistem telah aktif. Tugas 2 untuk menyortir barang berdasarkan berat untuk menggunakan sensor beban dan motor servo. Tugas 3 yaitu untuk mengontrol kipas secara otomatis berdasarkan suhu yang dibaca oleh sensor. Secara keseluruhan dari tugas 1 hingga tugas 3 menunjukkan bagaimana algoritma dan flowchart membantu merancang sistem otomatis yang dapat membaca sensor, mengambil keputusan, dan menjalankan tindakan tertentu secara teratur. Terima kasih. Dapat kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.